Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Mahasiswa Ekonomi Syariah semester 4 pada mata kuliah statistika, di mana pertemuan kali ini saya belum bisa masuk secara luring, secara offline. Kita mulai pertemuan pertama secara offline insya Allah minggu depan ya. Jadi pada pertemuan kali ini saya berikan penjelasan tentang bagaimana sistem perkuliahan kita, lalu apa saja yang kita bahas, nanti penilaiannya seperti apa yang dihasilkan dan lain sebagainya. Yang pertama mungkin saya bahas dulu tentang apa sih nanti yang akan terjadi atau yang dibahas di dalam statistika. Statistik sama statistika itu beda ya. Jadi kalau kita membahas statistik itu adalah datanya, bendanya. Kata bendanya itu statistik. Statistik itu data gitu. Tapi kalau statistika itu ilmunya. Statistika itu ilmu tentang data. Nanti secara teori nanti akan saya jelaskan lebih lanjut pada pertemuan mendatang. Dan dari semua itu nanti akan ada capaian mata kuliah yang akan Anda pelajari. Jadi sebelum UTS itu nanti membahas tentang perumusan masalah, pengumpulan data, penyajian data, dan juga deskripsi data. Sedangkan setelah UTS, sebelum UAS nanti akan dibahas mengenai analisa data yang mencakup uji prasyarat, ada uji normalitas, linearitas, homogenitas, dan lain sebagainya, serta nanti ada analisa regresi yang merupakan bagian dari uji parametrik korelasi, seperti itu. Secara garis besar materi-materinya itu ini yang akan dibahas dalam satu semester statistika. Nah, nanti secara rinci nanti bisa dicek di RPS-nya apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester. Tapi secara garis besar sub pembahasannya itu adalah ini. Karena memang kalau dulu Anda masih ingat waktu SMA atau MA ya, yang namanya statistika itu ilmu tentang pengumpulan data, penyajian data, deskripsi data, dan juga analisa data. Otomatis yang akan kita pelajari itu ya ini. Sub-sub bahasan yang akan kita pelajari selama satu semester. Lalu yang selanjutnya berkaitan dengan mata kuliah. Berkaitan dengan mata kuliah, yang pertama mata kuliah statistika memiliki CPMK atau capaian mata kuliah tentang pemahaman konsep dan praktik lapangan serta praktik SPSS. Jadi saya katakan untuk mata kuliah statistika itu bukan mata kuliah hafalan, bukan mata kuliah yang bisa Anda selesaikan hanya dengan baca buku dan bisa menjawab soal, bukan. Mata kuliah yang saya ampu ini nanti lebih ke praktik. Dan praktik Anda itulah nanti yang akan menentukan nilai Anda. Jadi secara garis besar untuk teknis perkuliahan itu nanti ada 50% teori dan juga 50% praktik, SPSS dan juga untuk menginterpretasikannya. Lalu yang selanjutnya berkaitan, untuk ini tidak saya sampaikan karena ini kita nggak online ya insya Allah. Nanti online itu hanya mungkin ketika darurat saja nanti akan online ya. Oke, kita masuk ke RPS-nya sekarang ya. Saya berikan gambaran tentang RPS-nya. Jadi untuk RPS-nya atau rancangan perkuliahannya secara garis besar, itu pertemuan pertama saya membahas RPS ya. Pertemuan kedua, ketiga itu nanti teori, di mana teori ini nanti akan disusul oleh praktek Anda. Jadi saya sampai pertemuan ketiga insya Allah masih bahas teori untuk memberikan pengantar apa saja sih yang harus dilakukan seperti itu. Materi-materi yang harus dikuasai, konsep-konsep yang harus dipahami sebelum langsung melakukan praktik analisa data maupun praktik di lapangan. Maka dari itu nanti mungkin kalau dari prediksi saya nanti Anda turun ke lapangan langsung itu kira-kira minggu keempat. Jadi di minggu keempat itu nanti Anda langsung turun ke lapangan untuk mencari data. Nah dimulai dari minggu keempat nanti sudah mulai ada penyajian data.
Nah, penyajian data dengan grafik dan juga tabel distribusi frekuensi, ini semuanya udah praktik nanti. Jadi secara garis besar gini, pertemuan pertama sampai ketiga itu saya menyampaikan teori. Teori konsep-konsep yang harus dipahami dulu sebagai bekal Anda sebelum praktik. Pertemuan keempat sampai pertemuan terakhir itu semuanya praktik. Semuanya praktik, dimulai dari praktik penyajian data, mendeskripsikan data, dan juga analisa data. Yang mana sudah saya berikan gambarannya tadi apa aja yang dilakukan. Lalu kalau praktiknya itu nanti individu atau kelompok. Kalau ada pertanyaan demikian, saya katakan lebih enak nanti kelompok saja. Biar nanti tugasnya lebih ringan dan juga nanti tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak tugasnya, tapi lebih fokus dan juga hasilnya harapannya lebih maksimal kalau berkelompok. Adapun kelompoknya siapa saja belum bisa saya sampaikan karena saya menunggu data dari Siakat siapa saja anggota kelompoknya. Oke, gambaran dari perkuliahannya seperti itu tentang teori dan praktik. Nanti kalau secara penilaian gimana? Nah, kalau secara penilaian saya tidak mengacu pada ini ya, tapi saya mengacu pada Siakat saja, yang mana pada intinya nanti Siakat itu nanti berisi tentang ada kehadiran, tugas, UTS, UAS. Kalau secara secara nominal atau secara persentase kehadiran itu kalau nggak salah 15%, tugasnya itu kalau nggak salah 25%, lalu UTS UAS itu sekitar 60% gitu. Itu gambarannya seperti itu. Tapi seperti apapun ya, kalau lihat dari rundown atau gambaran perkuliahan yang itu saya jelaskan tadi, UTS sama UAS pun nanti akan bergantung dengan tugas yang Anda lakukan. Karena gini, UTS yang akan dilakukan itu bukan teori. Tapi UTS itu nanti akan berisi presentasi dari tugas yang sudah Anda lakukan. Jadi kan pertemuan pertama sampai ke-7 nanti membahas sampai deskripsi data. Sudah ada praktiknya juga. Nah, UTS itu nanti secara berkelompok nanti presentasi. Nah, presentasi itu akan saya gunakan sebagai nilai UTS. Begitu pula ketika UAS, nanti akan saya gunakan hasil dari tugas Anda itu untuk presentasi akhir di UAS. Jadi mudahnya UTS dan UAS untuk statistika itu bukan teori tapi menjelaskan tugas kelompok yang Anda kerjakan. Lalu kalau ditanyakan tugasnya wujudnya seperti apa, tugasnya nanti wujudnya sebagai artikel ilmiah dalam jurnal ya. Jadi Anda bikin semacam kayak artikel ilmiah dalam bentuk kuantitatif, datanya itu data statistika yang nanti akan saya publish di jurnal ilmiah seperti itu. Bentuknya seperti itu yang Anda kerjakan secara berkelompok. Santai saja nanti saya bimbing setiap stepnya. Saya tidak akan memberikan nanti Anda bikin sendiri, enggak seperti itu. Jadi akan saya berikan gambaran ini loh step-step untuk bikin artikel ilmiah dengan menggunakan statistika. Mudahnya seperti itu. Jadi pada intinya dalam perkuliahan ini outputnya itu adalah artikel ilmiah. Di mana artikel ilmiah itu nanti Anda kerjakan dalam tugas kelompoknya. Jadi dalam tugas kelompok itu Anda membuat step-step untuk bikin artikel ilmiah. Lalu ketika UTS UAS itu Anda mempresentasikan artikel ilmiah tersebut. Jadi statistika ini semuanya tentang artikel. Jadi kalau artikel ilmiah statistikanya bagus, maka nilai mulai dari tugas UTS UAS itu juga akan bagus. Kehadiran juga tentu saja saya harapkan nanti Anda hadir dengan baik ya. Adapun presentasi individu ini nggak ada ya. Presentasi individu untuk statistika ini nggak ada. Walaupun ini tertulis masih 15, ini data yang dulu ya. Kita nggak ada presentasi individu, adanya presentasi secara berkelompok. Yang akan dilakukan ketika UTS dan juga UAS. Oke. Lalu bagaimana dengan gambaran datanya? Gambaran masalah yang akan dibahas. Karena nanti ketika bikin artikel itu kan harus tahu ini yang mau digali ini data apa. Karena Anda di jurusan ekonomi syariah, otomatis Anda menggali data-data dalam ekonomi syariah. Misalnya data tentang UMKM, data perbankan, data mengenai stigma masyarakat, data mengenai animo atau sentimen masyarakat atau keinginan masyarakat untuk menabung di lembaga keuangan syariah misalnya. Atau data tentang prospek
Intinya data-data yang berkaitan dengan ekonomi, syariah, produk halal misalnya, dan lain sebagainya. Itu data-data atau permasalahan yang akan digali untuk dimunculkan dalam artikel ilmiah yang akan menjadi output atau produk dalam perkuliahan statistika semester 4. Gambarannya seperti itu, untuk referensinya seperti ini. Anda bisa nanti cari sendiri, dan saya tidak mengharuskan Anda pakai referensi yang mana, tidak. Silakan Anda bisa cari sendiri untuk mempelajari statistika lebih lanjut. Di zaman ini nyari referensi itu gampang, bisa memakai Google untuk mencari referensi-referensi gratis, atau Anda bisa menggunakan juga tutorial YouTube yang ada di video saya untuk mempelajari gambaran tentang perkuliahannya. Oke, saya kira itu untuk perkuliahan hari ini. Saya hanya menjelaskan tentang gambaran perkuliahan dan juga RPS-nya. Untuk RPS-nya ini nanti saya share via grup WA. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.